Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiman dari SD Negeri Gunung Telu 01 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Cilacap. Saya adalah peserta dari pelatihan peningkatan kompetensi 4.3.3 yang dilaksanakan oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam kelas H dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tayangan terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan dengan menggunakan strategi project based learning, di mana video ini adalah merupakan refleksi terhadap praktek pembelajaran yang saya laksanakan dan mudah-mudahan pula bisa menjadi inspirasi atau mungkin menjadi koreksi bagi saya maupun bagi rekan-rekan guru yang lain yang sedang berupaya untuk lebih baik dari waktu ke waktu dalam rangka menyukseskan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian dari pengantar dari kami, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat ya? Terima kasih sudah datang dengan bersemangat. Semuanya semangat nih? Semangat. 5 kali 5 berapa? Berapa? Angka 25 mewakili apa dalam pengetahuan Islam? Nabi. Ya. 25 kali 4? 100. Apa yang mewakili angka 100? Malaikat Jibril. 100? Mungkin tidak. Asmaul Husna berapa? 100 dikurangi 1. Nah, kalau misalkan 100 dibagi 25 ketemunya berapa? 4. Apa yang mewakili angka 4? Rakaat, sholat? Zuhur, sholat? Asar dan isya. Terus, misalkan 4 dikali 5. Apa yang mewakili angka 5? Sifat-sifat wajib bagi Allah. Sekarang sudah sedikit banyaknya menempatkan diri untuk siap belajar. Terus selanjutnya ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa untuk memulai pembelajaran kali ini. Ayo silakan. Siap kan? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang halal dan haram dan juga aplikasi atau bagaimana kita harus berperilaku, bertindak dan juga mengkonsumsi sesuatu agar semuanya bisa menyehatkan, bisa menyejahterakan, yaitu dengan cara melakukan mengkonsumsi yang halal. Contoh yang halal kemarin apa? Kambing. Unta, sapi, domba, kerbau, ayam. Belalang halal apa haram? Belalang? Jangkrik halal apa haram? Halal. Selanjutnya, perbuatan yang halal apa saja kemarin? Membantu orang tua, jujur, apa lagi? Melaksanakan sholat, apa? Berkata yang sopan, apalagi ini? Ngaji, sholat, bersedekah, itu adalah perbuatan yang
halal dalam artian itu diperintahkan oleh agama dan diperbolehkan. Apa ada perbuatan yang haram? Apa itu contohnya? Mencuri. Hah? Apa? Menghardik apa artinya menghardik? Ada yang tahu? Wih, bukan dibully. Menghardik itu bentak dengan ucapan yang keras dan mungkin menyakitkan daripada orang yang lain. Nah, itu terkait dengan halal dan haram. Jadi kita menjaga diri untuk bisa berbuat sesuatu yang halal yang sudah ditetapkan oleh agama yang bersumber daripada Al-Quran, hadis maupun hukum-hukum yang ditetapkan oleh orang yang mempunyai kemampuan. Jangan sampai kita belum juga belajar sudah ngomong itu halal, itu haram. Nggak boleh. Karena kita tidak punya, tidak memiliki kompetensi untuk itu. Tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, sekarang kita masuk ke, apa ini? Materi apa judulnya? Sudah dibuka laptopnya semuanya? Pak Guru sudah membuatkan materi sesuai dengan buku yang ada. Sudah Pak Guru rubah menjadi halaman yang mudah diakses, yaitu di halaman web, ya. Itu namanya halaman web. Judulnya apa di situ? Jasa Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Hah? Khulafaur Rasyidin masa makanan halal. Ini yang menjadi permasalahan. Kita sibuk dengan game-gamean tapi ditanya Khulafaur Rasyidin tidak. Apa Khulafaur Rasyidin? Makanan halal. Lah di situ kan bisa dilihat Khulafaur Rasyidin apa. Di buku kalian sudah ada, di web sudah Pak Guru buatkan. Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar, terus riwayat pribadi. Utsman bin Affan, siapa lagi satu lagi? Ali bin Abi Thalib. Itu nama-namanya. Tapi yang dimaksud Khulafaur Rasyidin itu apa? Ada nggak terbaca? Terbaca tidak? Sidin yang artinya para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Pengganti siapa? Rasulullah. Pengganti Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kenapa diganti? Karena Rasulullah meninggal dunia. Sedangkan umat manusia, adapun itu umat Islam harus mempunyai pimpinan. Seperti dalam sholat juga harus ada Imam. Ada imam. Coba kalau sholat ada 1.000 orang tidak ada imamnya, apa yang terjadi? Kacau balau. Kalau tidak ada yang mau menjadi imam. Begitupun umat Islam. Sehingga dalam sejarah disebutkan ada kisah yang terjadi di namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di sana siapa? Umat Islam berkumpul, para tokoh umat Islam berkumpul untuk apa? Menetapkan pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu kejadiannya di suatu tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Di buku ada apa tidak? Seharusnya ada. Nah, Saqifah Bani Sa'idah. Pak Guru ingatnya itu. Nah, ada? Ada. Nah, itu di situ terjadi diskusi, musyawarah. Siapa sing arep jadi pemimpin? Itu satu contohnya. Ada peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah. Kita baru merasakan sekarang. Kalau misalkan atas kehendak Allah, setelah Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia, terus tidak ada pemimpin, mungkin kita tidak beragama Islam. Karena apa?
umat Islam sudah terpecah pada saat itu. Wis pada gelut dewek. Tapi alhamdulillah dengan kesepakatan orang-orang hebat, para sahabat, ada pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah yang menghasilkan kesepakatan untuk mengangkat siapa yang pertama? Umar bin Khattab. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nah, sebutannya apa Abu Bakar As-Siddiq? Yo, gelarnya pada waktu menjadi khalifah, gelarnya apa di situ? Al-Faruq itu Umar bin Khattab, As-Siddiq itu Abu Bakar. Tapi gelar setelah menjadi khalifah, kalau Pak Guru tidak salah adalah Khalifatu Rasulullah. Itu sekedar pengantar Pak Guru terkait dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Nah, hari ini kita akan sedikit membuat satu kegiatan, yaitu mencari tahu tentang beberapa hal terkait Umar bin Khattab, yang pada akhirnya kalian nanti harus membuat satu poster atau bahan untuk mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Seharusnya kalau misalkan bisa dengan menggunakan PowerPoint atau mungkin dengan Google Slide, tapi itu perlu tambahan pembelajaran. Jadi nanti menggunakan kertas saja untuk posternya, ya. Nah, sebelumnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang peran Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan nama, nasab, dan gelar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nanti dicari. Bisa di web yang sudah Pak Guru siapkan, bisa di buku yang kalian miliki. Terus yang kedua, nanti kalian harus mampu menjelaskan jasa-jasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap dunia Islam. Di web sudah ada, di buku juga insya Allah ada. Ya. Dan nanti kalian akan dianggap berhasil apabila sudah bisa menjawab atau melakukan proses yang sudah Pak Guru siapkan. Ya, kalian nanti mencari data, terus melakukan visualisasi terhadap data itu dalam bentuk gambar yang digunakan untuk menjelaskan hasil daripada diskusi kalian. Harus ada hasil dalam bentuk poster yang akan kalian buat. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan sedikit tentang Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Sekarang selanjutnya untuk menguji pengetahuan kalian, Pak Guru sudah membuatkan soal. Di halaman atas bagian postingan atau web yang sudah dibuat ada 10 soal. Silahkan semuanya mengerjakan dengan menggunakan laptop yang ada di hadapan kalian masing-masing. Untuk yang belum memegang laptop bisa nanti bergantian. Sobri sudah sob? Berapa hasilnya sob? Belum. Berapa hasilnya? 100. Mana? Pinter banget ya. Alhamdulillah ada yang sudah dapat 100. Ayo yang lain. Mana hasilnya mana? 100. 100. Dalam kegiatan kali ini Pak Guru akan membagikan satu LKS. Apa LKPD? Ya, setiap kelompok hanya mempunyai dibagi satu kelompok LKPD. Nanti dikerjakan secara bersama-sama. Silakan siapa yang tugas sebagai ketua, yang bertugas sebagai sekretaris, atau mungkin nanti penyampai dari hasil diskusi yang sudah dibuat. Ya? Nanti Pak Guru bimbing ya. Ini LKPD 1 sudah dilihat. Yang tugasnya memperhatikan LKPD silakan dilihat. Ya. Ini sudah, Pano? Sudah. Di nomor 1, ya. Ini nanti kalian harus menjawab yang ada di nomor 1. Apa pertanyaan di situ? Coba dibaca nomor 1. Coba itu dijawab.
Boleh dengan membaca dari buku, boleh mencari dengan Google, boleh dengan halaman web yang sudah Pak Guru siapkan. Apa saja jasa yang diberikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap dunia Islam dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan Islam hingga saat ini. Ya, sebanyak-banyaknya silakan diambil, dicari sebanyak-banyaknya. Yo, sambil menulis. Minimal 3 ya. Minimal 3 jawaban. Di situ minimal ada 3 hal yang ditulis di pertanyaan tersebut. Sudah? Tahap pertama atau LKPD 1 sudah selesai semuanya? Mendapatkan berapa? 3. Selanjutnya kita lihat di LKPD 2. Ya, apa itu dibaca coba? Kita akan ada 2 soal. Yang pertama adalah menyebutkan nama, nasab, dan gelar Khalifah Abu Bakar. Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah menjelaskan jasa-jasa beliau dalam memimpin dan memperjuangkan Islam. Nah, pada tahap ini kalian akan menyusun perencanaan untuk membuat proyeknya. Ya. Jadi nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah tentang nama, nasab, dan itu menjawab 2 pertanyaan itu. Dari kelompok 1 dan yang ada di 1 dan 2. Yang ini nanti dijawab. Ya. Dijawab. Ini juga nanti dijawab di tempat yang lain. Tapi ini bukan di sini. Bukan proses ini. Yang proses sekarang adalah membuat perencanaan. Informasi yang perlu dicari untuk topik Anda kira-kira apa? Ada 2 pertanyaan. Informasinya apa? Nama, nasab, dan gelar. Terus berikutnya? Menjelaskan jasa-jasa beliau dengan memimpin Dan memperjuangkan. Ditulis saja itu, ditulis. Berarti di bawahnya perencanaan. Ayo. Selanjutnya, setelah kalian menetapkan atau menentukan kira-kiranya topik yang perlu dicari, kalian harus juga mengetahui di mana mencarinya. Itu yang dinamakan sumber belajar. Apa? Buku. Terus apa lagi? LKS. Apa lagi? Poster. Terus online atau Google atau mungkin yang sejenisnya. Itu yang namanya sumber. Kalian bisa membaca untuk menjawab terkait dengan nama, nasab, apalagi tadi gelar, itu bisa dicari di buku. Terus di LKS atau mungkin di Google online, itu bisa dicari. Selanjutnya adalah bagi tugas dalam kelompok untuk mencari informasi yang akan diambil. Silakan, yuk. Selanjutnya, setiap kelompok nanti membagi tugas untuk mendapatkan informasi terkait 2 tahap yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama terkait dengan nama, nasab, dan gelar. Yang kedua adalah jasa. Dan tentukan juga sumber yang mau dipergunakan. Tadi sudah ada yang menyebutkan menggunakan sumber buku, LKS, daring, HP maupun laptop. Silakan dibagi siapa yang akan menggunakan atau memakai sumber-sumber itu. Silakan dibagi. Nah, sudah ini sudah ditulis nama-namanya, nama dan tugasnya. Di yang bawahnya ditulis. Masih di LKPD 2 ditulis nama dan tugasnya. Ditulis contohnya nanti Vano mencari di Google. Terus Kurnia nyari di ChatGPT. Silakan ditulis. Iya, di LKPD-nya ditulis di bawahnya. Ya, di situ ditulis. Penugasannya ditulis. Di bawahnya di sini kan yang kosong ada nih. Nah, situ. Ayo. Ditulis.
Untuk tahap yang ketiga di LKPD yang ketiga itu menyusun jadwal. Jadwalnya kapan? Waktu untuk riset dan diskusi. Kita tetapkan hari ini tanggal berapa? 7 bulan November tahun. Ditulis. Terus, yang kedua adalah waktu untuk menyusun presentasi. Kita selesaikan hari ini ya. Tanggal 7 November 2024. Waktu presentasi. Hari ini nanti harus selesai ya. Untuk presentasi tanggal 7 bulan November tahun 2024. Sudah diisi semuanya. Selanjutnya silakan diobrolkan. Di antara waktu-waktu itu, di antara kegiatan itu, kira-kira ada halangannya apa tidak? Silakan ditulis, diskusikan masing-masing. Setelah tadi menentukan terkait dengan sumber belajar, topik dan yang lainnya, dan juga penjadwalan. Di dalam penjadwalan yang ada, itu kira-kira ada nggak kendala atau halangannya? Ya, kalau ada, dituliskan apa itu dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan diisi kalau ada, kalau tidak ada ya sudah ditulis tidak ada. Sudah? Nggak ada? Nggak ada halangan? Kira-kira nggak ada halangan? Kita lanjutkan ya. Di halaman yang belakang, ya, digunakan untuk menjawab yang LKPD 2. LKPD 2 dijawab dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama, menyebutkan nama, nasab, dan gelar. Yang ketiga adalah menjelaskan jasa-jasa beliau. Sebelum membuat poster, sekarang dicari dulu ya sebanyak-banyaknya informasi tentang pertama, nama. Terus nasab. Yang ketiga, gelar. Yang keempat, jasa-jasa untuk Islam. Ini terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dicari. Dicari sebanyak-banyaknya informasi tentang itu dicari. Yuk ajak temannya berbicara, ya, ajak temannya ngobrol untuk mencari, membaca sumber-sumber yang ada, ya. Gak apa-apa, meminta yang lain untuk aktif gak apa-apa, ya. Kamu ketemu apa, Mil? Nasab. Nasabnya ketemu. Ya itu kan sudah ada, tinggal ditulis lengkap. Jasa-jasanya coba dicari, ditulis lengkap. Sudah ya. Untuk tahap yang keempat, dibuat poster dengan tulisan-tulisan besar terkait dengan apa yang barusan ditulis. Yang pertama, nama, nasab, gelar, dan jasa-jasa untuk agama Islam. Ditulis di judulnya adalah ini, ya. Ini menjadi judul daripada poster tersebut. Abu Bakar As-Siddiq. Sudah selesai itu, tinggal diwarnai, dikasih hiasan, silakan. Ya KB full. Ya. Ya gimana caranya biar bagus lah. Ya dihias bagaimana itu menjadi sesuatu yang menarik. Terserah mau dibuat seperti apa. Ini mau adik dan adik. Ya cukup ya. Nah lanjut ke selanjutnya. Kelompoknya kembali ke tempat duduknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang ada. Pertanyaan yang selanjutnya adalah ini. Ya, ini. Masalah yang dihadapi ketika melakukan mengerjakan proyek yang ini ditulis. Masalah
masalahnya apa saja silakan. Harus diisi apakah ada masalah atau tidak. Iya, di sini. Ya. Yang lain masih bisa sambil merapikan ya. Ditulis. Ada, benar. Yang masih mau merapikan silakan. Sudah ditulis belum? Ditulis. Kelompok ini ditulis masalah yang Anda hadapi. Tulis. Harus ada isinya. Ini sudah diisi, ditulis. Menemukan masalah apa ditulis. Sudah ya. Lanjut. Sekarang kita akan persiapan untuk presentasi, ya. Siapan untuk presentasi. Nanti kelompoknya maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah siap apa belum? Sudah siap apa belum? Sudah siap presentasi apa belum? Ya, ya. Tapi sebelum presentasi, di situ ada pertanyaan apa yang Anda harapkan akan menjadi tanggapan. Coba ditulis. Dari karya itu, kamu tuh harap apa tanggapan dari teman? Ditulis. Ya ini. Dari karya yang sudah dibuat, kamu itu mengharapkan tanggapannya apa? Dari teman-teman itu menanggapi apa? Ya silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Abu Bakar As-Siddiq. Ya silakan. Nama Abdul Kahfa. Terus. Nasab bin Kahfa. Dan gelar As-Siddiq. Perluasan khalifah yakni memimpin pasukan muslim dalam penaklukan wilayah-wilayah baru seperti Yaman, Oman, Irak, dan wilayah sekitarnya. Terus baca. Menemukan dalam mengacau agama, berjuang dalam wilayah kewenangan Islam, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Ditawarkan dulu apakah ada pertanyaan atau silakan. Ya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar Abdullah bin Quhafa. Nasab Taib bin Murrah. Ulangi. Itu kalau mau mengganggu terus yang di depan nanti gak selesai. Dah duduk baik. Ulangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar Abdullah bin Quhafa. Nasab Taib bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Gelar As-Siddiq Al-Awwal As-Sahabi Al-Kabir Khalifah Al-Rashid. Jasa-jasa untuk perluasan khalifah yakni memimpin pasukan muslim dalam penaklukan wilayah-wilayah baru seperti
dakwah Nabi Muhammad SAW menjadi pemeluk Islam pertama setelah perang Badar. Perang dalam hijrah mengumpulkan Al-Quran, khalifah pertama dan menyatukan umat Islam menjaga ajaran Islam. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok ya. Menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Ya dijawab. Ya terima kasih atas masukannya. Coba yang lain ada tidak? Seperti itu. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Yuk. Ulangi lagi. Silakan. Pano bisa duduk no. Ayo ulangi lagi. Silakan. Silakan. Bila ada yang mau bertanya. Ya itu. Ulangi lagi. Yang bagus silakan. Kalau ada pertanyaan atau saran, ayo. Silakan kalau ada pertanyaan atau saran dari teman-teman. Tulisannya kurang besar. Ya, terima kasih. Dan tidak perlu hafal. Tidak perlu terima kasih sarannya juga berani. Ya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan semuanya. Sudah siap? Ini tempat duduknya masing-masing ya. Dari teman-teman atau anak-anak semua yang sudah yang pengen bahas, ya makanya di Nah, dari hasil yang sudah diberikan, kita sudah bekerja kurang lebih cukup lama untuk menghasilkan satu karya, yaitu berbentuk poster. Tadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah memberikan paparannya terkait dengan hasil dari karyanya. Kalau dilihat dari ini 1, 2, 3, 4 dari jauh yang paling bagus yang mana? 1, 2, 3, dan 4. Ini bagus? Ya, Bagusnya dari mana? Dari hati saya. Ulangi lagi. Ini nggak fair. Yo, yang lain juga menjawab. Pakai tunjuk jari ya. Kayak Pak. Menentukan. Dari hasil karya yang sudah dibuat, yang paling bagus adalah nomor berapa? 1, 2, 3. Kenapa 3? Karena menghargai teman dan menghormati hasil orang lain. Dari hasil yang ketiga dibandingkan ini bedanya apa? Ayo. Tulisan. Tulisannya. Tulisan juga dengan materinya. Tulisannya. Materi ambil gambar. Tulisan materi gambar. Dibandingkan dengan ini, tulisannya kenapa ini bisa dibaca? Sedang masih bisa dibaca dengan mudah. Ini sebenarnya bagus dari awal bagus, tapi sampai ke bawah sudah mulai ya tidak konstan, tidak stabil. Ya, tuh sudah ya kalian sudah menghasilkan satu proyek atau hasil produk yang kalian produksi dari hasil diskusi dengan teman-temannya.
Ya, setelah kalian melakukan pekerjaan dalam proses tahapan-tahapan project based learning tadi, Pak Guru mau bertanya, ya, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari materi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kontribusinya terhadap dunia Islam? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu apa? Apa yang kalian ketahui tentang Abu Bakar? Nama, asal. Sekarang coba ingat jasa-jasanya Abu Bakar. Mengumpulkan Al-Quran. Terus menjaga kesatuan umat Islam, jangan sampai terpecah belah. Kita juga harus mau menjadi orang yang teguh dalam pendirian, jangan sampai menjadi kelompok orang yang gampang mudah terpecah belah. Menjadi orang yang teguh dalam menjaga kepatuhan terhadap agama Islam. Sholatnya dilaksanakan, kelakuannya yang baik, hal-hal yang haram tidak dilakukan, tidak dikonsumsi. Untuk selanjutnya, dari proses yang sudah dilakukan, apa hal baru yang kalian dapatkan tadi? Dari proses awal sampai akhir. Kerjasama dengan baik. Terus? Membuat apa? Membuat poster. Lebih menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Menggunakan komputer. Terus? Apa? Kemarin soalnya lebih banyak tapi sekarang lebih sedikit. Jadi Pak Guru tadi melakukan proses yang namanya project. Jadi kalian yang harus sepenuhnya belajar, bukan Pak Guru yang selalu dulang, selalu menyuapi. Sudah selesai tadi proses 1 sampai 6 nya sudah selesai. Sekarang bisa kalian menghadap ke depan semua. Menghadap duduknya ke depan semua, lihat Pak Guru semua. Orang. Nah, pada kesempatan yang terakhir dan selanjutnya adalah Pak Guru akan menjelaskan beberapa kesimpulan. Tadi ada namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq, disebut juga Abdullah bin Abi Quhafah. Di masa sebelum menjadi seorang muslim, beliau bernama Abdul Ka'bah. Dan selanjutnya dia punya gelar As-Siddiq, ada Al-Awwal, As-Sahabi, Al-Kabir, Al-Khalifah, Ar-Rasyid, Khalifatur Rasul. Jasa-jasanya juga banyak. Jadi kita sebagai orang Islam juga harus mengerti itu agar kita bisa berbuat dan beramal seperti mereka. Terus yang berikutnya, ya, dari proses pembelajaran yang kita lakukan tadi, Pak Guru berharap kalian bisa memaksimalkan potensi. Ada laptop, ada HP, semuanya dijadikan sebagai sumber belajar, sumber ilmu, sumber belajar, sumber ilmu, sumber pengetahuan. Terus yang terakhir, minggu depan masih ada terkait Khulafaur Rasyidin juga, adalah satu yaitu Umar bin Khattab. Kita nanti juga belajar tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin sama dengan proses yang sekarang, kita akan berlatih agar kalian jadi mengerti prosesnya, ya, mengerti jalurnya, alurnya seperti apa. Terus yang berikutnya Pak Guru bertanya, apa pelajaran yang kalian pernah mendapatkan dari pembelajaran hari ini? Abu Bakar As-Siddiq. Yang berikutnya, kira-kira kegiatan mana yang paling menyenangkan? Membuat poster. Membuat poster. Kenapa menyenangkan? Karena bisa menggambar, bisa saling bekerja. Yang berikutnya, apa yang kurang dari proses pembelajaran hari ini? Waktu, ya, karena kita hanya mengejar untuk selesai hari ini, seharusnya itu bisa dikerjakan dalam proyek itu 1
minggu. Ya, juga kalian di rumah membuat posternya lebih bagus dengan pewarnaan yang lebih baik. Terus yang terakhir, kira-kira apa usulan agar kegiatan seperti ini bisa lebih baik? Tidak sibuk sendiri saling membantu. Bila saling sama Itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Ingat, kita masih di depan ada Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pembahasan Qur'an. Masih ada lagi, satunya kan terkait dengan perilaku yang mencontoh daripada Khulafaur Rasyidin. Karena tidak ada masukan, tidak ada yang mau menambahkan. Terus selanjutnya ketua kelasnya silakan untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.